Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader, channel yang akan membahas beberapa saham menarik setiap hari secara up to date. Yang pada perdagangan kali ini kita akan membahas saham-saham yang ada potensi untuk bisa kita mulai beli ataukah wait and see ya. Nanti kita lihat secara bersama-sama apa sajakah saham-saham itu. Disclaimer on bahwa yang disampaikan pada video ini tidak ada ajakan untuk jual beli saham. Keputusan investasi ada pada masing-masing. Kami hanya menyampaikan informasi edukasi untuk sobat trader bisa spekulasi buy atau untuk sobat trader bisa spekulasi cut loss. Yang pertama, ada request dari sobat trader untuk dibicarakan terkait emiten ISAT. Hari ini menguat cukup tinggi 5,94%, closing di 2320 dengan candle yang hampir cukup solid disertai dengan volume yang cukup besar. Namun ternyata secara meteorologi ada normal distribusi, bahkan asingnya kembali jualan cukup besar 18 miliar. Lalu siapa yang beli? Yang keluar AKBKYUNI, yang beli RXOD ZBBB. Normal distribusi, sehingga tidak benar-benar kenaikannya ini disertai dengan keinginan buyer yang cukup kuat. Mungkin memang hanya ada beberapa buyer-buyer yang menaikkan harga untuk memarkupkan harganya untuk bisa segera take profit atau untuk bisa segera cut loss karena sudah beberapa kali turun. Ya, ini downtrend, breakdown dari 2400 dengan volume yang cukup besar. Kemarin volume juga cukup besar, hari ini volume memang cukup besar namun tidak disertai dengan akumulasi sehingga masih kurang menarik bagi joy trader untuk ISAT ini. Apalagi sudah breakdown dari EMA 200-nya. Kita lihat secara historikalnya ISAT ini tertahan EMA 200 ya, bahkan sejak tahun 2023. Ya nih, sejak tahun 2023 berhasil breakout, sempat breakdown di November 2022, koreksi naik, koreksi naik, double bottom, kemudian berhasil breakout 5200, tertahan 5200, kemudian uptrend. Ini sebelum stock split, namun ya harganya kurang lebih rata-ratanya seperti ini. 5200-nya tetap kurang lebih sama. Nah, kemudian 5200-nya belum pernah kesentuh sampai di 27 Mei. 27 Mei breakdown, false breakdown karena kemudian naik. Kemudian turun lagi, naik lagi. Menahan penurunan dari ISAT. EMA 200-nya cukup kuat. Kemudian ini konsolidasi cukup lama di atas ini. Naik, turun. Naik, turun. Tertahan EMA 200, naik lagi, turun lagi. Tertahan 5200, naik lagi, turun lagi. Sehingga ketika dekat-dekat dengan sini, di sekitar EMA 200-nya ini, kita sempat buatkan trading plan-nya. Namun ternyata turun lagi, breakdown dari EMA 200. Setelah itu, mencoba breakout EMA 200, belum mampu lagi. Koreksi, sampai kemudian support kuatnya ada di 2400 pun di breakdown. Sehingga kenaikan hari ini dengan volume yang cukup besar tidak akan menjanjikan bahwa ISAT akan melanjutkan kenaikannya ya. Kita lihat secara garis besarnya seperti itu. Sehingga bagi sobat trader yang trading dengan memanfaatkan pantulan, maka ini sudah pas untuk kita manfaatkan pantulannya dan sudah waktunya untuk take profit. Karena kenaikannya pun juga cukup tinggi, 5,94%. Jika manfaatkan pantulan, ini pas. Sudah floating profit, silahkan untuk segera take profit. Jangan sampai nanti BEP atau bahkan cut loss. Kita lihat secara historicalnya di tanggal 10 Oktober. Volumenya sangat besar. Memang candlenya juga tidak begitu bagus. Ada sellernya, ada buyernya. Ada seller, ada buyer. Namun volume juga cukup besar, bahkan lebih besar daripada buangan di tanggal 9 Oktober. Meskipun begitu, diangkat naik, kemudian
koreksi. Koreksinya dengan volume kecil namun konsisten. Nah, coba diangkat naik, volume tanggal 18 Oktober juga cukup besar. Candlenya kurang menarik. Diangkat naik, kemudian koreksi, akhirnya breakdown. Volume hari ini tidak lebih besar daripada volume buangan kemarin. Sehingga bisa jadi volume hari ini justru untuk jualan. Buyer yang beli di perdagangan 28 Oktober sudah jualan di perdagangan 29 Oktober. Maka besok bisa jadi yang dapat harga di 29 Oktober ini besok kembali jualan. Saat harganya di markup kemudian kembali jualan, harganya dibawa turun lagi. Lebih baik wait and see terlebih dahulu untuk ISAT. Bagi sobat trader yang punya ISAT sudah floating profit, take profit saja. Kita pilih saham-saham yang memang sudah konsolidasi di area bawah, baru kita manfaatkan untuk swing trading. Kalau ISAT ini saat ini belum konsolidasi, dia sedang memang proses downtrendnya. Nanti ketika sudah konsolidasi, kita tahu bahwa ada potensi ISAT untuk bisa kembali menuju ke MA 200-nya, menuju ke MA 20-nya, baru kita bisa pantau lagi untuk ISAT. Saat ini masih akan ada potensi koreksi kembali ke 2200. Jika breakdown dari 2200, potensi koreksi ke 2150 ke 2100. Harusnya kalau memang berhenti dari downtrendnya bisa tertahan di 2000. Semoga saja tertahan di 2000 untuk ISAT. Namun jika tidak tertahan, ya ini akan bisa jadi downtrend cukup parah untuk ISAT. Karena memang sudah uptrend cukup lama. Wait and see terlebih dahulu untuk ISAT bagi sobat trader. Ini bukan termasuk dari saham-saham yang menarik untuk dicicil. Ini hanya bahasan karena ada sobat trader yang bertanya. Jadi untuk emiten ISAT ini tidak sesuai dengan judul di video awal. Disclaimer ya, tetap wait and see untuk ISAT. Nah ini baru watchlist dari Joy Trader, MAPI. Hari ini cara menermologi big distribusi. Wow. Yang keluar RX, KZ, AK, AZ. Yang masuk ZP, YU, NI, BD. Lalu bagaimana kalau big distribusi seperti ini? Apakah akan melanjutkan koreksinya? Yang jelas tadi sobat trader sudah kita info di channel bahwa bisa spekulasi B di dekat-dekat 1660. Kalau sobat trader berani tadi spekulasi B di 1660, sekarang sudah floating profit. Closingnya di 1690 ya. Kita manfaatkan pantulan dari MA 200. Enjoy profit bagi sobat trader yang entry di 1660, 1665. Harusnya tadi dapat barang di sekitar area itu. Kalau memang benar-benar percaya dengan analisa Joy Trader. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Kita hanya membantu menganalisa. Yang jelas sobat trader tahu kira-kira bagaimana bisa manfaatkan pantulan-pantulan. Tadi jelas ya, ini pantulan di MA 200. Juga kita berikan contoh di perdagangan tanggal 8 Oktober ini. Kita berikan contoh, kita share di channel Telegram. Bagi sobat trader yang menonton video ini dan belum join di channel Telegram, silahkan klik atau bisa tulis di kolom komentar. Atau jika tidak, ya cari bagaimana caranya untuk bisa bergabung di channel Telegram kita. Banyak update-update langsung saat market berjalan di channel Telegram. Silahkan untuk konsultasi portofolio gratis saat ini. Nanti kalau memang sudah semakin berkembang bisa jadi premium. Ini MAPI bisa kita pantau untuk perdagangan besok. Kemungkinan akan tertahan di EMA 200 lalu melanjutkan kenaikannya. Saat ini memang sedang konsolidasi untuk kemudian RSI stokastiknya nanti benar-benar oversold. Baru setelah oversold nanti bisa ada candle hijau kemudian melanjutkan kenaikannya. Beberapa kali gagal naik, ya ini 28 Oktober tertahan naik, bandarnya belum mau harganya dinaikkan, koreksi. Tadi juga sempat naik, bandarnya belum mau menaikkan harga, bahkan dibawa turun dulu ke 1660, namun akhirnya closing di 1690. Untuk trading jangka pendek, sebenarnya MAPI ini bisa kita analisa. Sering membuat candle, ya kita lihat nih. Sering membuat ekor, candle berekor. Nah, 30 September, low-nya di 1700.
closingnya di 1760. Kalau beli di 1710, 1705 sudah floating profit. Kemudian langsung jual. Kemudian perdagangan 1 Oktober. Low-nya di 1675, closingnya di 1745. Selisih 70 poin. Lumayan itu 70 poin itu. Beli di bawah, jual di atas. Ini lagi beli di bawah, jual di atas. Tadi harusnya saudara dapat lagi beli di bawah, jual di atas. Kalau besok candle hijau, saudara yang tadi beli di 1660 dapat harga sangat murah sekali dekat tema 200, besok tinggal pantau-pantau area take profit yang pas. Seperti di tanggal 8 Oktober ini. Low-nya bahkan di 1600 ya, di bawah turun sampai 1600. Wah, ini kalau retail ini sudah CL ini. CL habis baru bandarnya menaikkan. Retailnya menyesal. Nah, maka bisa diamati karakter saham-saham yang seperti ini, bisa kita manfaatkan pantulan-pantulannya, bisa kita manfaatkan karakter bandarnya untuk kita bisa mendapatkan profit dari saham-saham seperti MAFI ini. Kemungkinan dia akan melanjutkan kenaikannya, harusnya tertahan di EMA 200, potensi kembali menguju resisten di 1750, 1800 ya, potensi akan melanjutkan kenaikannya. Nanti kalau Golden Cross kita lihat saja. Masih bisa entry atau tidak untuk besok? Ya, dipantau lagi kalau besok. Kalau di bawah turun ke 1650, justru sahabat murah lagi bisa spekulasi buy. Lalu watchlist berikutnya untuk bisa dikoleksi adalah BBRI. Silahkan bagi sobat trader yang ingin investasi jangka panjang, ini sudah sangat murah sekali BBRI. Hari ini melemah 1,26% disertai jualannya asing 400 miliar. Asing terus-menerus jualan sejak 25 September. Jualan masuk sebentar, masuk dikit, jualan terus. Cara teknologi jelas distribusi. Yang nampung siapa lagi? ZP, YP, LG, DX. Retailnya di bawah. Namun jelas ini sudah sangat murah ya. Kalau emiten-emiten seperti BBRI ini biasanya sekali menyentuh supportnya langsung naik, kemudian tidak dikasih kesempatan kedua untuk menyentuh supportnya lagi. Seperti di 4100 dulu nih. 4100 ini hanya kesentuh sekali. Menyentuh sekali kemudian langsung uptrend. Belum pernah kesentuh lagi. Kalau di sini 4.500 saat ini juga belum kesentuh lagi. Apakah besok akan menuju ke 4.500? Potensialnya ada. Apalagi asing masih terus-menerus jualan. Belum ada tanda-tanda bahwa asing akan mulai masuk di BBRI. Support berikutnya ada di 4.600. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa kalau breakdown 4.800 akan menuju ke 4.700. Dan hari ini perdagangan 29 Oktober 2024 BBRI sudah mencapai di 4.700. Ada potensi berikutnya bisa koreksi ke 4.600. Sudah sangat murah. Kalau bisa dapat di harga 4.600, kenapa kita harus beli di 4.700? Kalau memang akan turun ke 4.600. Namun apakah benar akan turun ke 4.600? Atau bisa jadi besok langsung rebound, cepat rebound? Nah, tidak tahu. Maka metodenya adalah cicil beli. Cicil belinya bisa memang saat koreksi seperti ini, atau bisa memang saat sudah ada pantulan. Dipersilahkan. Akan lebih bijak memang ketika sudah ada pantulan. Lihat candle hari ini, terlihat bahwa masih akan melanjutkan penurunannya ya. Candle bawahnya cukup solid, belum ada perlawanan buyer. Di tanggal 8 Oktober ini sudah terlihat perlawanan buyer, namun hari ini pun juga koreksi kembali. Sehingga dengan candle yang cukup solid seperti ini, tidak ada ekor di bagian bawahnya, berarti memang belum ada perlawanan buyer yang cukup besar. Potensi masih akan koreksi besok. 4.650 kemungkinan bisa tercapai untuk besok perdagangan 30 Oktober 2024. Namun jelas ini bisa dicicil. Untuk kemudian nanti kalau untuk trading jangka menengah
silahkan take profit di 5.200, 5.500. Kalau untuk jangka panjang nanti take profit di all time high-nya kalau mau take profit. All time high-nya cukup jauh, sekitar 6 ribuan. Sehingga masih ada potensi upside yang cukup tinggi di BBRI. Selanjutnya BBNI. Hari ini closing di 5.300. Low-nya di 5.275, melemah 3,64%. Secara meteorologi ada normal distribusi. Asing hari ini keluar dengan volume yang cukup besar ternyata. Volumenya cukup besar. Open gap down, sempat diangkat naik, namun kemudian koreksi di 5.300. Asing keluar 71 miliar. Tertahan di MA 200. Jika melihat volume pada perdagangan hari ini, masih akan ada potensi koreksi lanjutan untuk BBNI. Sudah 2 hari koreksi dan koreksinya juga cukup dalam. Naiknya pelan, koreksinya kencang. Namun ini lebih low risk bagi deposito yang tidak bisa memantau harga, volatilitas harganya ini lebih low risk. Dan sudah sangat murah sekali untuk BBNI. Bisa mulai dicicil ya, bisa mulai dicicil. Kalau turun-turun ke 5.200 justru dapat lebih murah, beli lagi. Turun ke 5.100 dapat lebih murah, beli lagi. Perdagangan tanggal 8 Oktober ini tidak ada yang menyangka bahwa setelah 8 Oktober ini BBNI langsung naik terus. Nah, nanti bisa jadi BBNI, BBRI ketika benar-benar sudah mencapai bottomnya, tidak akan memberikan kesempatan kedua untuk kembali ke bottomnya, langsung naik terus. Saat ini masih diberikan kesempatan kedua untuk bisa beli di harga murah. Nah, kalau sudah diberikan kesempatan kedua untuk beli di harga murah sekitar 5.200, 5.100, kenapa tidak kita manfaatkan untuk bisa beli di area situ. BBNI pas di EMA 200, apakah dia akan bisa bertahan di EMA 200-nya atau justru akan koreksi lebih lanjut? Kalau melihat volume dan candle, kemungkinan akan ada potensi koreksi dulu, setidaknya ke 5.200. Kalau memang turun dari 5.200, ya mentok-mentok 5.100. Harusnya tidak breakdown dari 5.000. Harusnya BBN ini harusnya tidak breakdown dari 5.000 karena memang asingnya juga masuknya cukup besar. Dan saat naik pun juga masuk terus. Hari ini jualannya masih tipis. Kemungkinan jika dibawa koreksi, asing-asing yang sudah terlanjur beli di atas ini justru rebutan di harga bawah sehingga harganya nanti cepat recovery-nya, cepat naiknya. Tidak seperti BBRI yang memang asingnya terus-menerus jualan. Masih belum ada perlawanan asing yang memang tertarik di BBRI. Lebih menarik untuk BBNI yang aslinya juga sudah masuk cukup banyak. Selanjutnya BMRI. Hari ini asing juga jualan secara meteorologi, jelas distribusi. Tertahan di EMA 200 ya, tertahan di EMA 200, kemudian closing di 6.825. Seperti pembahasan kita di beberapa waktu yang lalu bahwa ada potensi BMRI menuju ke EMA 200-nya. Dan hari ini sempat menyentuh turun ke 6.725. Namun closingnya diangkat, closingnya gap up, closing di 6.825 sama dengan last price. Sehingga untuk BMRI seperti sudah ada perlawanan, namun belum ada foreign yang cukup aktif di perdagangan hari ini. Meskipun candlenya terlihat ada bear-nya, namun bukan foreign yang cukup masif untuk masuk ke BMRI. Namun ini sudah murah, mengingat bahwa sudah turun cukup dalam dari harga 7.500, sudah turun cukup dalam, potensi tetap akan naik ke 7.500 di akhir tahun. Setidaknya di akhir tahun sudah kembali ke 7.500, maka kalau mau cicil beli, ini sudah termasuk murah. Jika dibawa turun lagi ke 6.700, 6.600, ya tambah beli lagi. Manfaatkan koreksinya justru untuk cicil beli. Kemungkinan akan ada koreksi lanjutan memang, mengingat sudah breakdown dari
6.800 harusnya. Namun hari ini tertahan di 6825. Ya, kita lihat saja besok. Jika besok koreksi dari 6.800, maka bisa melanjutkan koreksinya ke 6.700. Seperti tadi pagi juga sudah menyentuh 6.725, maka besok ada potensi closingnya di sekitar 6.725, 6.700. Jika turun ke area situ bisa untuk cicil beli kembali untuk BMRI. Ya, candlenya hari ini tertahan di MA 200-nya. MA 200-nya ada di 6.700. Baru sampai 6.725, kemudian closingnya gap up. Harusnya ini candlenya juga merah kalau closingnya tidak gap up. Dan kalau gap up biasanya pada perdagangan keesokan harinya akan koreksi. Kita pantau besok, apa benar BMRI akan koreksi. Satunya Brent. Brent secara fundamental netral. Namun ini kita bahas untuk bisa dikoleksi sebab akan ada potensi kenaikan lanjutan untuk Brent. Meskipun hari ini secara volume juga kurang menarik, cukup sepi ya, perdagangan hari ini cukup sepi, namun ini dekat dengan supportnya. Supportnya ada di sekitar 6.300 ya, supportnya ada di sekitar 6.300, cukup dekat 6.300, 6.400, sekitar situ area supportnya. Volumenya memang kurang begitu menarik pada perdagangan hari ini, masih akan ada potensi koreksi lanjutan. Bisa spekulasi buy jika sudah mulai koreksi ke 6.600, 6.500 akan menjadi support dari Brent, berpotensi akan ada pantulan-pantulan saat untuk kemudian berusaha menembus EMA 200. Di perdagangan 23 Oktober ini terkena resist EMA 200, 24 Oktober terkena resist EMA 200, belum mampu menembus EMA 200-nya, maka kemudian koreksi. Analisa teknikalnya seperti itu. Dan volume hari ini sangat kecil, masih akan ada potensi koreksi lanjutan. Atau justru volume hari ini, jika memang ini candlenya merah, bisa potensi menjadi akhir dari koreksinya. Kemudian besok bisa melakukan kenaikannya. Sudah cukup menarik untuk Brent, apalagi disertai asing masuk hari ini 4 miliar. Lalu yang lain yaitu cuan. Hari ini secara metodologi distribusi asingnya jualan 2,6 miliar, yang keluar TP, ZP, FZ, yang masuk OD, JC, XL, XA. Secara metodologi memang kurang menarik, namun ini juga seperti halnya Brent dekat dengan supportnya. Supportnya ada di 6.800 support kuatnya. Support minornya di 7.000. Sudah sangat dekat dengan support 7.000. Hari ini memang volumenya juga sangat kecil, namun volume hari ini bisa jadi memang menjadi akhir dari koreksinya cuan. Seperti halnya Brent yang volumenya sangat kecil, bisa jadi memang menjadi akhir dari koreksinya Brent. Yang kemudian besok volumenya akan cukup bagus dan bisa melanjutkan kenaikan dari cuan maupun Brent. Sama dengan Brent ini tertahan di EMA 200, kemudian koreksi. Sudah koreksi beberapa hari, kemungkinan akan ada konsolidasi minor, kemudian untuk melanjutkan kenaikannya membentuk swing low di cuan. Bisa kita pantau untuk perdagangan besok. Selanjutnya ADI, sektor konstruksi yang hari ini juga cukup aktif. Sudah kita bahas di video sebelumnya. Lupa belum dihapus saja. Nah, selanjutnya Raja. Raja hari ini kembali terkoreksi 2,59%. Closing di 1690. Menuju support di berapa ini? 1630. 1640 akan menjadi supportnya. Jika breakdown dari sini sepertinya akan menuju ke MA 50-nya. Kenaikannya juga sudah cukup jauh, namun ini sudah koreksi cukup dalam. RSI stokastik juga sudah oversold dan hari ini asing masuk 900-an juta. Yang keluar SG, GRMU, yang masuk CC, AZ, XA, MI. Sempat ada perlawanan tadi pagi, sempat menguat, namun closingnya kembali
turun di 1690. Jika besok ada perlawanan, maka Raja akan ada potensi membentuk swing low bisa melanjutkan kenaikannya. Memang cukup volatil untuk Raja ini, sehingga beberapa kali kita buatkan trading plan masih belum mendapatkan profit dari trading plan-nya itu. Dan untuk sobat trader yang memang tidak menarik untuk entry di Raja dengan harga yang cukup tinggi, maka cukup memantau saja pergerakannya. Ya, tidak perlu ikut-ikutan entry di Raja. Yang jelas ini kita bahas karena ini cukup menarik, dekat dengan support. Jika breakdown dari 1600 kemungkinan akan turun menuju ke MA 50-nya. Karena ini juga sudah breakdown dari MA 20. Selanjutnya MYOR. Hari ini secara meteorologi ternyata peak akumulasi. Namun ini lebih baik wait and see terlebih dahulu bagi sobat trading punya MYOR. Sudah breakdown dari support 2600. Hari ini sempat naik ke 2660, namun ternyata harganya di markup untuk bandarnya bisa jualan. Breakdown dari 2600, potensi akan melanjutkan koreksinya menuju ke 2500. Hari ini closing di 2550, ya sebentar lagi sudah sampai ke MA 200-nya di 2500. Seperti membentuk head and shoulder, nih, shoulder, head, shoulder. Maka bagi sobat trader yang sudah punya MYOR di harga-harga 2600, lebih baik batasi resiko, amankan modal, kita manfaatkan modalnya untuk trading di emiten yang lain. Lebih baik wait and see terlebih dahulu untuk MYOR. Kalau memang untuk investasi jangka panjang dan yakin bahwa akan bisa mendapatkan capital gain atau dividen dari MYOR, dipersilakan untuk terus cicil. Karena ini juga dekat-dekat dengan MA 200. Namun kalau untuk trading jangka pendek, trading jangka menengah, lebih baik hindari dulu untuk MYOR karena sudah breakdown dari level harga 2600. Sudah oversold cukup lama, asing juga masuk terus-menerus, namun ternyata harganya tidak naik-naik. Asingnya justru mengumpulkan di harga-harga bawah, senang dapat diskon terus-menerus. Sedangkan kita yang modalnya terbatas, bisa jadi uangnya tidak berputar karena mengendap di MYOR. Maka lebih baik wait and see terlebih dahulu bagi sobat trader punya MYOR. Sudah jelas MA 20-nya dead cross dengan MA 50. Potensi melanjutkan koreksinya. Target berikutnya 2500 sebentar lagi tercapai. Apakah akan bertahan di MA 200? Kemungkinan akan ada pantulan-pantulan saat. Kalau memang downtrend, bisa jadi breakdown dari MA 200. Sepertinya cukup menarik untuk MYOR jika berada di atas MA 200 dan tertahan MA 200. Mengingat ada usaha saat breakout di MA 200 beberapa waktu yang lalu, dan harusnya ini bisa cukup tertahan di MA 200 untuk beberapa waktu. Kemudian melanjutkan kenaikannya. Atau justru breakdown. Ya nanti kita mantau. Yang penting wait and see terlebih dahulu ya. Kalau sudah punya dari ke atas, lebih baik amankan modal, putar modal untuk emiten-emiten lain yang menarik. Seperti Toba yang kemungkinan bisa kita manfaatkan untuk trading jangka pendek. Meskipun hari ini secara fundamentologi small distribusi, asingnya jualan, yang masuk juga kelihatannya juga kurang menarik. Yang keluar ZP, CCA, KCP, yang masuk UN, XC, PC, YJ, yang masuk beberapa broker-broker itu, maka untuk Toba di perdagangan besok bisa kita pantau, bisa kita spekulasi buy jika open sama dengan low. Ada potensi koreksi lanjutan menuju ke 5.500 ya. Ada potensi koreksi lanjutan ke 5.500. Sudah dead cross RSI stokastiknya, sehingga nanti memang perlu konsolidasi dulu untuk kemudian kembali golden cross. Seperti di sekitar tanggal 10 Oktober ini, setelah oversold, konsolidasi dulu,
baru kemudian naik. Namun ini terlihat ada pola bearish divergent. Maka lebih baik wait and see terlebih dahulu untuk tidak terlalu terburu-buru bisa entry di Toba. Memang secara foreign flow masih menarik, volume pada perdagangan 8 Oktober cukup besar, disertai dengan foreign yang masuk cukup besar, dan memang 3 hari terakhir asing juga belum jualan cukup masif. Maka nanti kita lihat saja apakah pola bearish divergence ini akan terbukti ataukah technical berdasarkan volume, foreign, dan candle yang akan terbukti akan bisa melanjutkan kenaikannya. Jika melihat secara teknikal, ini koreksi wajar. Ya, ini koreksi wajar dan akan ada potensi melanjutkan kenaikannya, supportnya di 5.300. Supaya di 5.300. Jika bertahan di situ, ada potensi melanjutkan kenaikannya. Namun, jika memang ini adalah bearish divergence, bisa jadi justru breakdown dari 5.300 menuju ke 500, bisa jadi breakdown di 500. Maka bagi sobat trader yang suka dengan Toba, volatilitasnya Toba, ya dipantau-pantau, sekiranya memang ada alasan yang cukup bagus untuk bisa entry di Toba, silahkan untuk entry. Karena di perdagangan 5 Oktober ini jelas bahwa di markup untuk bisa jualan. Kita lihat historicalnya di 30 September di markup untuk bisa jualan, kemudian koreksinya cukup dalam. Nah, ada potensi bahwa 25 Oktober ini di markup, kemudian untuk bisa jualan, dan bisa jadi koreksinya cukup dalam. Bisa jadi sampai ke 530, bisa jadi bahkan ke 520, dekat-dekat dengan MA 50-nya. Maka lebih baik wait and see terlebih dahulu untuk Toba. Itu beberapa pembahasan saham-saham yang bisa dikoleksi dan wait and see. Apa saja yang menarik untuk sobat trader beli harus mendasar pada analisa sobat trader sendiri, karena kebutuhan investasi jual beli ada pada tanggung jawab sobat trader semuanya. Keuntungan dimanfaatkan sendiri, kerugian ditanggung sendiri. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di obrolan berikutnya di grup channel Telegram. Assalamualaikum.